Indonesia adalah negara yang memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah sektor kemaritiman. Indonesia disebut dengan negara maritim karena memiliki perairan yang lebih luas, yaitu sekitar 70% dibandingkan dengan daratan yang hanya sekitar 30%. Dampak positif Indonesia menjadi negara maritim yaitu sumber daya alam yang melimpah, pertahanan yang kuat karena adanya angkatan laut dan menjaga pantai, menjadi transportasi untuk mempermudah distribusi dan dapat meningkatkan perekonomian negara karena adanya industri maritim. Dengan segudang manfaat dan dampak positif, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga lahir dan tinggal di salah satu negara maritim. Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi yang dimana provinsi tersebut memiliki keunikan maritimnya masing-masing. Salah satunya yaitu Banten. Provinsi yang dikenal dengan sebutan Tanah Jawara, Kota Santri, dan The Sunset of Java ini memiliki luas perairan sekitar 11.091.564 km persegi dan memiliki panjang garis pantai sekitar 499,62 km persegi. Dari 37 kecamatan terdapat 133 desa yang berada di pesisir dan memiliki pulau kecil sebanyak 61 pulau. Welcome to Banten, Provinsi Banten terkenal budayanya, Provinsi Banten terkenal seni debusnya, Provinsi Banten terkenal suku Baduynya, Provinsi Banten terkenal wisatanya. Dunia kemaritiman sangat kental dengan wisata baharinya. Di Provinsi Banten, wisata bahari sangat banyak. Salah satunya adalah Menara Mercusuar Anyar yang terletak di pesisir. Menara ini adalah bukti bersejarah sebagai titik 0 km pembangunan Jalan Anyar Panarukan oleh Hindia Belanda. Di sini tempat pariwisata, wisatanya sejuk di jiwa, sampai orang luar juga suka. Kalau tak percaya silahkan coba, dijamin hati Anda bahagia. Selamat datang di kota kami. Welcome to Banten, kota yang nyaman, kota yang damai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 11,79 juta jiwa pada Juni tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat, tentu saja pasokan pangan jenis hewani sangat dibutuhkan dan bersifat penting. Salah satu pelabuhan perikanan yang memfasilitasi produksi dan pemasaran ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Karangantu yang terletak di Kota Serang. Nah, dulur-dulur sedanten, sekarang kita sudah sampai di tempat pelelangan ikan Karangantu yang terletak di Kota Serang. Pelelangan ini dibangun pada tahun 1975 atau 1976. Dan pada tahun 2009, pelelangan ini mendapat surat keputusan pengoperasian dari Kementerian Kelautan. Dan pada 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, pelelangan ini naik kelas dari Pelabuhan Perikanan Provinsi menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Di Pelabuhan Perikanan Karangantu, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pedagang di sana, dan ini adalah salah satu hasil dari wawancara saya. Nelayan-nelayan di sini tuh cuma warga sekitar atau ada yang merantau dari luar jadi nelayan di sini? Iya, ada yang dari sini. Dari Malaysia juga ada. Dari Malaysia juga ada. Karena udah semuanya itu langsung di restoran juga. Makanya kalau itu dari Malaysia. Dari luar negeri. Ini orang Sulawesi nih. Sebegitu kayanya perairan di Provinsi Banten, bukan hanya dari luar daerah, dari luar negeri pun tertarik untuk menjadi nelayan di Provinsi Banten. Di sana bukan hanya mewawancarai, tapi saya juga ikut membeli 1 ekor tuna besar dengan harga 40.000 dan dengan teknik pemotongan untuk dibakar. Ternyata tidak ada teknik pemotongan khusus untuk ikan tuna besar, para pedagang hanya menuruti keinginan para pembeli.
Selamat datang di kota kami. Ngomong-ngomong tentang ikan, ada salah satu makanan khas Provinsi Banten yang terbuat dari ikan, yaitu sate bandeng. Berbeda dengan sate lainnya, sate bandeng ini full dengan daging ikan, tidak ada tulang sama sekali, dan dalam prosesnya tidak langsung dibakar tetapi dikukus terlebih dahulu. Seni debusnya Provinsi Banten terkenal suku Baduynya. Beralih dari sate bandeng khas Provinsi Banten, fakta mengejutkan bahwa ikan-ikan di lautan yang harusnya dimakan manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi ternyata bisa menjadi salah satu penyebab penyakit pada manusia itu sendiri. Sampah yang berserakan akibat kelalaian manusia ternyata tidak hanya terjadi di daratan, tetapi terjadi juga di pesisir, lautan lepas, dan lautan dalam. Banyak sekali dampak negatif dari sampah yang berserakan. Ternyata bukan cuma manusia, tetapi makhluk lain juga ikut merasakan. Sampah yang berserakan di pesisir, lautan lepas, dan lautan dalam ternyata tidak hanya berdampak pada rusaknya pemandangan guna pariwisata, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup 800 biota laut. Dan jika biota laut itu dimakan oleh manusia, maka akan menyebabkan penyakit. Untuk itu, mari kita sama-sama jaga lingkungan kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita menjaga sesama makhluk hidup agar tidak ada makhluk hidup lain yang dirugikan akibat kelalaian kita.